Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah Tuhanmu seakan-akan engkau melihat, itulah yang as-salatu mi'rajul mu'minin. Fa illam takun tarahu, tapi ketika tidak bisa, fa innahu yaraka, engkau saja yakin bahwa Allah melihat aku. Jadi rasakan kehadirannya, bukan datang ke hadiratnya. Masing-masing kan punya dalil. Yang naik itu Allahu alal arsy istawa. Yang tidak naik itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kan ada semua kan? Yang mau naik ya silahkan naik karena ada dalilnya. Wa huwa Allahu alal arsy istawa. Allah itu ada di atas aras. Kalau yang tidak naik pakai kaidah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Atau pakai yang kedua, Allahu akrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kan gitu, karena urat leher itu masih di luar. Sedangkan kalbu itu menyatu dengan seluruh diri. Makanya yang mengingat itu ketika tidak mengingat. Kalau Anda mengingat berarti tidak mengingat. Tapi kalau Anda tidak mengingat berarti sudah mengingat. Kalau dia ada berarti tidak ada. Kalau dia tidak ada berarti dia ada. Sudah paham? Kayaknya pusing ini. Oke, saya bahasakan begini. Artinya kalau dia ada, kalau engkau mengingat Allah, tidak mungkin selainnya datang, pasti hilang. Coba tes. Allah. Itu pasti hilang yang lain ketika engkau mengingat dia. Itulah yang dimaksud ketika engkau mengingat berarti sudah tidak mengingat. Artinya kau mengingat Allah, yang lainnya hilang. Tapi ketika engkau ingat yang lain, pasti dia hilang. Itulah Nabi bilang orang Bugis, angkaina de inangkah. Kan gitu. Artinya kalau dia ada, yang lain hilang. Kalau dia tidak ada, yang lain ada. Maka mengingat Allah, artinya semua yang lain lepas. Tapi tidak mengingat dia, maka yang lain akan datang. Kan gitu. Makanya dalam sholat itu tidak bisa orang khusyuk 100%, tidak bisa. Kenapa? Karena disebutkan aqimis sholata li zikri, bukan aqimis sholata li askura. Kalau li askura tidak lepas, kalau li zikri bolak-balik. Makanya kalau kita sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar 3 kali. Kenapa? 3 dosa tak kalau sholat. Yang pertama, dosa bacaan yang tidak sempurna. Yang kedua, dosa gerakan yang tidak sempurna. Yang ketiga, dosa ingatan kepada Allah yang tidak sempurna. Makanya baca istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Ada yang protes. Kenapa orang sudah sholat baca istighfar? Mestinya baca alhamdulillah karena syukur selesai menyelesaikan ibadah kan? Kenapa baca istighfar? Padahal orang istighfar itu ketika dia melakukan dosa. Itu karena dia tidak paham. Orang baca Fatihah, baca alhamdulillah segala puji. Kalau dia bilang alhamdulillah segala amarah. Kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadaku aku memohon pertolongan. Tapi kalau dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya syaitan yang aku sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya syaitan yang saya mintai pertolongan. Ihdinas sirata, itu jalan yang lurus. Tapi kalau ihdinas sirata, ujung pedang yang runcing. Kalimat-kalimat fasahah dalam sholat tidak mungkin sempurna. Maka istighfarkan karena pasti itu adalah kesalahan. Walaupun sholat itu penghapus dosa, bukan menutup dosa. Karena dalam 2 kalimat bahasa Arab yang pintar nahu saraf itu, dalam balaga disebutkan istighfar. Kan gitu. Ada al-afu, itu beda Pak. Kalau astaghfirullahal azim itu dari kalimat istighfarah. Istighfar itu menutup yang nampak. Itu maknanya. Jadi sama kalau ada tulisan di kertas, salah.
kita ambil tip X, kemudian kita tip X. Tip X itu tidak menghapus, cuma dia menutup tulisan. Itulah yang disebut dengan istighfarah, menutup yang nampak. Kalau al-afu menghapus, makanya bulan Ramadan itu dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena memang Ramadan penghapus dosa, bukan penutup. Yang kedua, dalam sholat dipakai Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba. Makanya Nabi mengatakan ketika umatku ingin menunaikan sholat, Allah menyuruh malaikat itu meletakkan dosa di pundaknya dan di kepalanya. Makanya itu orang yang rajin sholat berjamaah, kalau sudah masuk waktu sholat itu terasa berat perasaannya. Kayak ada beban, kayak terbebani betul itu, kayak berat perasaannya. Kenapa ini? Oh, saya belum sholat. Tapi ketika selesai salam seakan-akan ada hal yang lepas dari diri kita. Kayak langsung ringan. Itu hikmah sholat. Karena Nabi mengatakan Allah sudah sampaikan dosa diletakkan di kepala dan juga di pundak. Ketika dia ruku dan sujud maka berguguran dosa-dosa itu sebagaimana dedaunan dari tangkai kayu. Makanya Pak, dua bacaan yang sama pakai awalnya. Subhana rabbiyal azim ketika ruku. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kenapa di situ pakai kalimat subhana? Karena di situ inti hakikat sholat. Makanya disebut wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Dua dia kalimat disebut. Makanya kalau ruku jangan cepat. Allahu akbar, sami Allah. Belum jatuh dosamu bos. Kan gitu. Kasih lama-lama. Nikmati rukutmu, minta kepada Allah supaya dosa-dosamu ditumpahkan. Ketika engkau sujud betul-betul sajid, ruhmu kau sujudkan, nafsumu kau sujudkan, dirimu kau sujudkan. Napasmu pun engkau jangan terengah, tapi coba dengan pelan kau memohon kepada Allah supaya semua masalah itu ditumpahkan. Ketika itu seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, duduklah engkau dan memohonlah. Maka kita mengatakan Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada semua di sini. Kemudian Allah mengatakan kembali, sujudlah wahai hambaku. Maka kita sujud kembali memohon, ijabalah ya Rabb, engkau yang maha tinggi. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya sholat itu mestinya di sholat sunat kita nikmati Pak. Karena kalau sholat berjamaah diatur ki sama imam. Masih mau ki ruku na bangkit mi Pak imam. Karena memang ada aturannya. Imam tidak boleh lama. Karena yang ikut berjamaah macam-macam. Ada orang sakit perut, ada yang mencret, ada yang demam, ada yang flu, ada yang punya urusan, ada yang keluarganya menunggu, ada dalam perjalanan. Sehingga kenapa? Nabi tidak menginginkan orang menyalahkan sholat. Jangan sampai karena sholatmu lama dia jengkel pada sholat sehingga dia berdosa. Maka ringankanlah ketika engkau menjadi imam. Nah, itu saking mudahnya agama Pak. Jadi kadang-kala kita ini, wah ini sudah mau 1 jam ini. Jam 10 Pak. Bukan belum, tadi di situ memang jamnya saya. Iya betul. Tunggu dulu. Nggak usah saya ambil terlalu jauh pembahasan begini. Kunci dari semua, saya sering mengatakan begini Pak. Ketika ibadah dihitung, sebenarnya kan semua ibadah itu punya turunan. Begini, haji wajib, umrah sunnah, zakat wajib, sedekah sunnah, sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, syahadat wajib ada sholawat yang sunnah. Kenapa di ibadah ini ada turunannya? Yang pertama itu karena Nabi minta supaya ibadah itu tidak punya batasan. Umrah itu bisa dilakukan berulang. Tapi haji hanya sekali 1 tahun.
Karena Nabi mengatakan kalau haji berarti umatku hanya sekali datang ke situ dalam 1 tahun. Itu pun mungkin tidak bisa semua. Sehingga Nabi minta mestinya ada ibadah yang dia berbolak-balik ke situ mendapatkan pahalanya sholat di situ. Maka dia meminta kepada Allah dan diberikanlah umrah. Nah, nanti rahasianya apa? Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini hampir dipastikan tidak disebut pahalanya. Puasa dirahasiakan, tidak disebut pahalanya. Sholat duhur tidak ada pahalanya disebut. Siapa yang sholat duhur berjamaah pahalanya begini, tidak ada. Siapa yang sholat subuh begini pahalanya, itu jarang disebut. Apa yang disebut? Itu sholat sunnah. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Man shalla arba rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasadi lan niran. Kenapa yang disebut itu adalah sholat sunnah? Karena sholat sunnah itu lari ke syafaat. Sholat wajib itu lari ke rahmat. Orang mau masuk surga itu cuma 2 jalur. Kalau bukan jalur syafaat, jalur rahmat. Makanya jangan sepelekan ibadah sunnah, karena dia jalur syafaat. Kalau ibadah wajib, jalur hak prerogatifnya Allah. Kan gitu. Makanya ada ulama mengatakan itu utang. Saya tidak mengatakan utang. Walaupun itu kita mengatakan halastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tapi sholat fardu ini jalur rahmat memang. Allah hak prerogatifnya. Makanya kalau kita tidak lolos di sholat fardu, periksa sholat sunnah. Artinya periksa jalur syafaat. Nah, kalau mau masuk surga dengan pahala tidak bisa, Pak. Karena pahala tidak mungkin cukup. Nabi saja sudah mengatakan, saya pun masuk surga atas rahmat Allah. Makanya jalurnya itu cuma 2. Minta syafaat atau minta rahmat Allah. Inilah alasan kenapa para ulama sufi, para ulama tarekat, ketika dia mau sholat, apa yang dia bilang? Ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kami tuju ya Rabb. Waridhaka anta matlubi, dan rahmatmu yang kami sangat harapkan. Baru ditutup oleh kalimat Rasulullah, usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Baca ini kalau selesai fil alamina innaka hamidun majid. Jangan langsung salam, minta itu. Karena Nabi yang sampaikan Mu'az, usika ya Mu'az. Sampai 3 kali Nabi ulang, usika ya Mu'az, usika ya Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum. Jangan engkau menutup setiap sholatmu antakula, kecuali engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika, ya Rabb bantu aku untuk senantiasa mengingat kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Yang terakhirnya pokok, wa husnil ibadatika, dan jadikan ibadahku ini ibadah yang terbaik di sisimu. Tidak mungkin kita sempurnakan. Mulai gerakan Allahu Akbar, itu belum tentu benar. Bacaan juga tidak mungkin sempurna. Ingatan lebih-lebih. Kalau ada orang, kalau dia bilang kalau saya sholat tidak pernah melenceng ingatanku, jangan percaya, kecuali orang pingsan. Ya kan? Jangan percaya. Mengaji saja cuma 1 yang bacaan itu biasa salah, apalagi kalau sholat. Ada 3, gerakan, ingatan, bacaan. Diperbaiki bacaan, dilupa rakaatnya. Ingat terus bacaan, lari bacaan. Kan gitu. Makanya tidak mungkin sempurna. Tapi itulah sholatnya seorang hamba. Makanya bab agama itu kan bermacam-macam. Ada bab raja, ada bab khauf, ada bab mahabbah, ada bab ikhlas, ada bab ridho. Kan ada babnya. Kalau bab raja berharap, sholatnya karena kepingin masuk surga, itu bab raja. Ada bab khauf, dia sholat karena takut masuk neraka, itu ada babnya khusus. Ada sholat karena cinta kepada Allah, disebut bab mahabbah. Iya. Ada juga orang sholat karena betul-betul hanya menginginkan keridhaan,
maka itu disebut dengan bab ikhlas. Tapi ada orang sholat tidak pernah menganggap dirinya sholat. Dia mengatakan hanya dia karena dia. Artinya saya tidak mungkin berdiri sholat kalau bukan Allah yang memberikan keimanan. Jadi apakah saya yang sholat? Bukan. Allah yang memberi iman sehingga saya menghadap kepadanya. Allah yang memberi rezeki makanya saya bisa bersedekah. Itulah yang disebut dengan bab ridho. Jangan salahkan orang, bilang ini sholatnya saja mau masuk surga. Oh jangan, itu bab raja. Ada babnya khusus. Jangan disalahkan orang. Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Jangan dibantah-bantah itu. Tapi mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah bab ridho. Tidak ada di atasnya. Orang yang ridho itu apa dia bilang? Disebutkan dalam hadis qudsi itu. Ketika Allah mengatakan, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i walam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Kalau ada orang tidak mensyukuri nikmat, tidak menerima takdir, tidak sabar terhadap musibah, Allah bilang suruh keluar dari bumi, cari langit lain daripada langitku, dan suruh menyembah Tuhan selainku. Makanya orang ridho itu selesai. Kalau sakit, alhamdulillah. Inilah cara Allah supaya saya dekat. Kan begitu. Suaminya selingkuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin cara Allah memanggil aku di tengah malam. Karena kadang-kala perempuan Pak kalau suaminya sayang, semua sinetron dilihat. Tapi ketika suaminya selingkuh, bangun tengah malam, zikirnya kencang-kencang. Subhanallah, subhanallah. Kenapa? Suaminya selingkuh. Sebenarnya itu bukan musibah. Tapi itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Cuma menyakitkan. Tapi hakikatnya Allah kepengen kita dekat dengannya. Ya. Makanya kalau ulama itu tidak pernah melihat ke situ. Sakit. Makanya Imam Al-Ghazali apa dia bilang? Saya paling takut kalau tidak sakit dalam 1 bulan. Hingga dia menangis. Imam Al-Ghazali itu kalau tidak sakit dalam 1 bulannya dia menangis. Karena kenapa? Dia takut kalau Allah melupakan dia. Karena Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku kena penyakit, 1 tahun dosanya dihapuskan di sisi Allah. Coba. Makanya kalau sakit jangan minta sembuh. Bisa kira-kira? Oh tidak bisa Ustaz. Wah begini. Oh kalau begitu begini. Kita bagi 3. Jangan tasawuf murni, jangan juga fikih murni, jangan juga hikmah murni. Apa yang dipakai? Bilang begini. Ya Allah, ketika penyakit ini adalah siksaan, maka aku mohon kepadamu ampuni kesalahanku dan sembuhkan penyakitku. Tapi ketika penyakit ini adalah ujian, maka beri aku kesabaran untuk menghadapi dan angkatlah derajatku. Kan gitu. Jadi jangan pikir murni, minta. Kan gitu. Kalau bilang, enggak usah sembuhkan ya Allah, biarlah aku sakit. Demi bahaya jadi masalah. Kan gitu. Jadi ambil dua-duanya. Minta kalau ini adalah ujian, beri aku kesabaran menghadapi. Kalau ini adalah siksaan, ampuni kesalahanku ya Rabb. Sembuhkan penyakitku. Ya kan gitu. Jadi kita ambil yang jalan tengahnya. Daripada pakai fikih murni, wah itu jadi masalah. Tapi ingat, kita itu cuma satu tugas tak berobat. Dokter itu juga tugasnya cuma satu, mengobati. Itu cuma satu. Tidak ada dokter itu yang menulis di pamflet, dia mengatakan menyembuhkan penyakit kanker, menyembuhkan asam urat. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati asam urat. Mengobati penyakit kanker, tidak menulis menyembuhkan, karena tugasnya manusia berobat, yang menyembuhkan itu Allah. Di dokter manapun di seluruh dunia tidak ada berani tulis menyembuhkan kanker, tidak ada. Makanya kalau pergi berobat nah tidak sembuh jangan marah, karena memang dokternya mengobati bukan menyembuhkan. Itu kuncinya. Kadang kita ganti posisi, dia bilang oh nanti dokternya yang sembuhkan, oh tidak, dokternya yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau datang ke dokter kasih tahu, Pak dokter minta tolong obati saya.
saya punya penyakit ini. Jangan bilang sembuhkan saya. Oh, salah itu. Sudah dokter berusaha, baru meminta, ya Rob sembuhkan penyakitku, aku sudah berikhtiar. Itulah umat Islam. Ya, ini sudah 1 jam lebih Pak ini. Saya potong aja sedikit begini. Kayak tadi saya mengatakan sholat Pak. Satu kunci yang paling saya selalu wasiatkan, sholat itu adalah kunci semuanya. Dan Nabi mengatakan yang membedakan antara kafir dengan Islam itu kan sholatnya. Kan jelas. Kemudian Nabi juga mengatakan nanti di hari kemudian itu saya akan mengenali umatku ketika dia sholat. Jadi dia akan mengenali kita. Begini, kenapa dikenali? Karena memang Nabi mengatakan sholat itu adalah kepalanya ibadah. Saya ingin tanya Pak, kalau ada orang di sungai di Berau ini mati, nah tidak kelihatan kepalanya, kira-kira kenal atau tidak? Tidak. Kalau kakinya dilihat tidak dikenal. Tapi kalau kepalanya pasti dikenal. Itulah kenapa sholat disebut mukhul ibadah. Makanya Nabi akan mengenali orang yang sholat. Dan pada hakikatnya sholat itu sebenarnya Pak kan diri kita. Kalau dalam tarekat itu. Kenapa 4 rakaat? Ada 2 tangan, 2 kaki. Kan? Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kan itu 2 telinga, 2 mata. Kenapa maghrib itu 3? 2 lubang hidung, 1 mulut. Kenapa subuh itu ada 2? Karena jasad dengan ruh. Makanya disebut sholat subuh. Sholatnya tubuh. Iya. Kenapa isya 4 depan belakang kiri kanan. Jadi sebenarnya kita itu sholat itu diri kita itu. Ya, makanya itu bilang orang Bugis ya tuh kau tahu mas sempajang. Ya kau dia nas sempajang ternyata tahu mia tuh. Artinya bukan orang ketika dia tidak sholat. Karena hakikat diri adalah Nurun Muhammad dan itu adalah Ahmad. Ketika kau tidak dirikan sholat maka tidak. Ada orang juga salah paham. Nah bilang sholatku saya ustaz itu cuma mengingat. Karena tujuannya sholat kan mengingat. Saya bilang tunggu dulu bos. Yang pakai mengingat itu bukan umatnya Rasulullah. Itu umatnya Nabi Musa. Kenapa ada sujud ruku Pak? Kenapa 7 anggota sujud yang ruku, yang sholat? Kenapa tawaf 7 putaran? Kenapa sa'i 7 putaran? Kenapa langit dan bumi itu sama-sama 7 lapis? Kenapa dalam 1 pekan itu 7 hari? Kenapa anak di kandungan 7 bulan disuruh syukuran? Kenapa 7 hari kelahiran disuruh akikah? Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kalau tidak sempat tambah 7 hari. Kemudian kenapa umur 7 tahun disuruh sholat? Kenapa bukan 5 tahun? Kenapa selalu 7? Itu ada hitungan. 7 anggota sujud, 2 tangan, 2 lutut, 1 kepala, 2 kaki. Tawafnya juga 7 putaran, sa'inya juga 7. Suratul Fatihah juga dari 7 ayat berulang sab'ul masani. Sholat juga terdiri dari 17 rakaat, di dalamnya ada angka 7. Makanya orang Bugis itu kalau ada uangnya ada angkanya 77, nah simpang itu. Angka indok di. Nah, selama ini uangku masih ada, aku tidak pernah kehabisan uang. Ya betul lah. Karena kau lipat kan. Ya, jadi jangan juga salah paham Pak ya. Itu kan tapaul sebenarnya. Itu semua ada hikmah di balik itu. Dan ulama dulu itu sudah kaji. Iya, itu kan semua 7 bulan. Kenapa 7 tahun? Kenapa 7 tahun? Itu masuk SD. 7 tahun kemudian kan masuk SMA. 7 tahun kemudian itu kan perguruan tinggi. Kenapa 7, 14, 21? Di situ disuruh menikah. Tambah 7 tahun kemudian tambah 7 tahun plus 2. Kenapa 2? Itu karena ada hitungan gandanya. Coba lihat, kalau ada orang di umur 40 nah tidak sukses, itu susah sukses ke atas. Tapi kalau di bawah 40 dia menanjak, itu bisa menanjak sampai atas. Itu hitungan. Kalau tambah 7 tahun kemudian berarti 48. Kalau dia kena penyakit, apakah di bulan ke-7 atau tahun ke-7? Coba lihat berapa hari dia kena. Kalau dia 7 hari, tambah 7 tahun kemudian.
Tapi saya tidak usah bahas itulah. Nanti takut, wah ini mati ke sini gitu kan. Ini makanya saya hanya wasiatkan, ini yang terakhir, usahakan tetap jaga anak-anak kita, perintahkan untuk sholat. Kalau kita tidak mampu menjaganya, masukkan ke pesantren. Biar gurunya di pesantren yang membimbing, supaya kita lepas hanya mendoakan. Saya selalu bilang, masukkan anak ke pesantren. Kalau dia tidak mau tinggal, biar 3 hari bawa saja ke situ. Kalau dia bilang, saya tidak mau masuk pesantren Bapak, kasih tahu saja, datang saja ke situ nak, biar 3 hari. Kalau sudah didaftar di situ, berdoa maki di rumah, ya Rob, aku sudah titip anakku di situ. Aku pengen melihat dia baik. Aku mohon kepadamu, beri dia hidayah supaya dia tinggal di situ. Kalau dia lari, jangan marahi. Nanti di hari kemudian kita bisa berdebat. Sudah miku kasih masuk, nah lari. Ya kan? Tapi kalau kita tidak pernah kasih masuk ke sekolah agama, mau ke apa? Sepreman-premannya anak pesantren, dia tetap bisa bacaan Al-Quran dan bisa bacaan sholat. Tapi bagaimana berusahanya orang yang tidak pernah belajar agama mau sadar, itu baru mulai dari nol, karena dia tidak pernah pelajari. Itu kuncinya. Itu aja Pak, biar 5 hari di pesantren sudah, ada apa itu? Gitu. Iya. Kadang-kala juga ada ibunya menangis, tantangannya, waduh aku rindu sama anakku, tidak apa-apa. Lebih baik kau meneteskan air mata karena terpisah anakmu demi agama di dunia, daripada engkau menangis darah di hari kemudian karena dia tidak bisa memberimu syafaat. Itu aja kuncinya, semua akan ditinggalkan. Jangan bilang sayang, saya kasih ultimatum. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita meninggal, tidak ada pujian dan hinaan yang membuat kita risau. Tidak ada. Hari ini mungkin orang menangis Pak kalau kita meninggal, tapi besok dia akan melupakan kita. 1 bulan kita berjibaku di dalam kuburan, tidak ada lagi yang bisa menolong. Anak-anak kita yang kita harapkan mustahil, hidup saja dia melupakan kita. Dikirim ke Makassar, ke Jakarta sekolah, hanya dia menelpon ketika habis uangnya. Dikirimi uang, SMS kembali, sudah sampai kiriman tak. Tidak pernah dia bertanya, sehat-sehat mungkin sudah begitu makan bagaimana, tidak pernah. Jelas ini kita masih hidup. Apalagi kalau kita mati. Tidak usah orang yang dia pakai ukuran. Semua yang hadir di sini mau kak tanya, berapa kali kita ziarahi makam orang tua kita dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. Kita saja yang paham agama hanya 2 kali berziarah. Apalagi kita harap anak-anak kita. Mustahil Pak. Jangan kumpulkan harta kita tidak bawa. Ad-dunya masaratul akhirah. Di dunia ini ketika kau tidak sedekahkan, itu sama pekebun yang menyimpan hasil kebunnya di kebun, baru dia pulang ke rumahnya kelaparan. Karena dunia adalah kebun, akhirat adalah tujuan rumah. Maka bawalah amalanmu ke situ. Titip hartamu sama orang lain ketika engkau ingin memilikinya. Istrimu mengatakan dia suka sama, iya, mengatakan suka. Hari ini dia bilang, mungkin menangis ketika kita mati, 3 hari kemudian sudah mulai pudar. 1 bulan mungkin ketika mengingat hari kematian dia bikin status di HP. Sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Sedih rasanya terlalu cepat. Menangislah. Apa yang menangis? Bukan dia, tapi statusnya yang menangis. Ada duda yang komen di bawah, sabar say. Langsung dia balas, makasih. Anyu. Itu. Jangan mengumpulkan harta tidak ada yang kita bawa. Harta yang bisa kita dapatkan selamanya hanya sedekah jariah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekuat apapun kita bekerja di ladang, bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, mesti kau sisahkan dirimu untuk akhiratmu. Jangan kau makan semuanya. Dan itulah yang menjadi harta abadi yang kau miliki. Jangan tunggu orang bersedekah untuk kita, itu mustahil Pak. Iya, istri akan diambil, jabatan akan selesai, kekuatan akan memudar, umur akan habis. Tapi ingat, harta yang kita manfaatkan tidak pernah habis, itu berjalan terus. Makanya Nabi mengatakan, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada orang yang membangun masjid itu kecuali ada rumahnya di dalam surga. Biar tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga, cuma tidak masuk. Ya, makanya saya suruh rajin sedekah, perbaiki sholat,
engkau masuk dan dapat tempat. Tapi kalau rajin sholat tidak pernah sedekah, masuk tidak ada tempatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.